Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur alhamdulillah Ibu senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di kelas ini, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, subhanallah, semuanya cantik, semuanya ganteng. Nah, perkenalkan, nama Ibu Alfania Putri, biasa dipanggil dengan Ibu Putri. Nah, di sini Ibu akan melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan apa, Bu? Nah, di sini Ibu akan melakukan kegiatan layanan informasi. Nah, teman-teman sekalian, ada yang tahu layanan informasi itu apa? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Layanan informasi adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi. Nah, informasi apa aja, Bu? Nah, bisa informasi pendidikan, informasi pekerjaan, dan informasi yang lainnya. Nah, dalam ruang lingkup informasi ya, teman-teman. Nah, tentunya di sini Ibu akan menyampaikan sebuah informasi mengenai pola hidup sehat. Nah, apa itu sih, Bu, pola hidup sehat? Ada yang tahu pola hidup sehat? Nah, baik. Pola hidup sehat adalah salah satu gaya hidup dengan memperhatikan faktor kesehatan. Nah, memperhatikan faktor kesehatan. Kesehatan apa, Bu? Nah, kesehatan tubuh, tentunya kesehatan diri kita sendiri ya, teman-teman. Nah, baik. Dalam kegiatan kali ini, teman-teman tentunya akan mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, Ibu harap dalam kegiatan kali ini teman-teman dapat terbuka, aktif bertanya, dan aktif menjawab. Nah, tidak takut salah ya teman-teman, dan tidak perlu malu. Nah, jika ada yang ingin teman-teman sampaikan, jika teman-teman ingin bertanya, Ibu harap teman-teman tidak usah malu. Nah, agar kegiatan tetap kondusif, Ibu harap yang masih membuka buku, yang masih membuka laptopnya, yang masih berbicara dengan teman sebangkunya, Ibu harap teman-teman bisa memperhatikan Ibu terlebih dahulu. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan, tanggapan, dan ada salah satu teman yang ingin mencurahkan isi hatinya, Ibu harap teman-teman sekalian yang ada di kelas ini bisa menjaga rahasia kita pada kegiatan kali ini ya, teman-teman. Baik. Nah, adapun tata cara dalam kegiatan kali ini, Ibu akan memberikan PowerPoint. Nah, teman-teman bisa menyimak PowerPoint yang Ibu sampaikan, yang Ibu tayangkan, dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, dan jika ada yang ingin teman-teman yang ingin menanggapi, Ibu harap satu persatu dan teman-teman bisa menjawab. Nah, jika sekiranya belum lengkap dari jawaban tersebut, nanti Ibu akan melengkapi jawaban dari teman-teman ya. Nah, di sini nanti juga Ibu akan menayangkan sebuah video, dan teman-teman akan Ibu bagi kelompok. Nah, Ibu harap teman-teman bisa berdiskusi dan menganalisis video tersebut. Nah, jika sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan ke Ibu ya, teman-teman. Nah, sebelum melakukan kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dimulai.
Oke teman-teman, nah sekarang Ibu akan menayangkan PowerPoint yang akan teman-teman simak. Nah, jika ada pertanyaan atau jika ada yang ingin menanggapi pertanyaan tersebut, Ibu perbolehkan. Nah, oke. Apa sih pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain yaitu makanan dan olahraga. Pola hidup sehat atau cara hidup yang sehat adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam segala aspek kehidupan. Selain dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang tepat, dan olahraga yang teratur. Pola hidup ini juga harus didukung dengan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat melaksanakan pola hidup sehat: dapat tidur nyenyak, dapat bekerja lebih maksimal, dapat belajar dengan baik, dapat berpikir sehat dan positif, merasakan damai, nyaman, tentram, memiliki penampilan yang sehat, lalu mendapatkan kehidupan dan interaksi yang sosial yang baik, lebih percaya diri, menghemat biaya kesehatan, dan terhindar dari banyaknya penyakit. Lalu pola hidup sehat tidak tentu membawa dampak buruk bagi kehidupan remaja. Tidak hanya pola hidup makan dan menjadi penyebab banyak buruk hidup tidak sehat. Ada beberapa faktor yang lainnya, yaitu takut ketinggalan informasi. Nah, ini takut ketinggalan informasi tersebut khawatir teman-teman dikucilkan, membuat remaja menjadi sakit, dan infobesitas, informasi menjadikan remaja menjadi stres. Nah, yang kedua yaitu ada kecanduan internet. Nah, penyakit ini muncul sejalan dengan perkembangannya teknologi internet yang semakin canggih. Remaja mencari sendiri segala informasi yang ditawarkan di internet sehingga menjadi menghilangkan konsentrasi untuk kegiatan dan bisa membuat mata kelelahan sehingga mengakibatkan kelainan pada mata seseorang. Nah, yang ketiga yaitu stres, ditambah lagi dengan HP yang dilengkapi dengan sarana internet sehingga sudah tidak mungkin lagi lepas dari jaringan internet selama 24 jam. Nah, kegiatan dari HP tersebut membuat remaja itu menjadi stres dan ingin mendapatkan layanan internet dengan 24 jam. Bagaimana nih caranya mendapatkan layanan internet 24 jam? Nah, yang keempat ada pengawasan yang kurang. Nah, pengawasan dari orang tua membuat pening, sementara orang-orang dewasa juga kecanduan games dan remaja juga kecanduan games. Nah, ini mengakibatkan menjadi teman-teman menjadi cepat lelah, kurang tidur, dan masalah untuk bisa membagi waktu, konsentrasinya terganggu juga. Konsentrasi belajar tentunya ya. Cara menerapkan hidup sehat bagaimana tuh? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan cara menerapkan pola hidup sehat, yaitu yang pertama yaitu beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup sehat. Yang pertama adalah olahraga. Ini adalah hal yang termudah untuk dilakukan ya teman-teman, agar tubuh kita menjadi tetap sehat ya. Jenis olahraga yang dilakukan yaitu bisa berlari, berjalan selama beberapa menit. Nah, itu bisa membantu membakar metabolisme di dalam tubuh. Nah, langkah yang kedua yaitu melakukan gerakan ringan. Kita dapat mengurangi berat tubuh tanpa harus melakukan olahraga yang berat ya. Jika tubuh belum siap untuk melakukan program terjadwal, lakukan gerakan tubuh yang ringan. Misalnya mematikan televisi, itu adalah salah satu gerakan tubuh yang ringan. Nah, lalu ada apa lagi? Menyapu rumah, mengepel
rumah, dan lain-lainnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu makan yang cukup. Nah, makan dengan gizi seimbang dan cukup adalah salah satu penunjang untuk hidup sehat. Adapun makanan yang harus ada dalam daftar menu, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, terus makanan yang rendah lemak, serta minimal minum air putih 8 gelas dalam sehari ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa penerapan pola hidup sehat lainnya, yaitu makan sesuai waktunya, makan 3 kali sehari. Contohnya, misalkan kalau kita tidak makan dalam 3 kali sehari, nanti waktu kita akan menjadi lapar dan lapar tidak pada waktunya. Nah, itu akan menyebabkan kita menjadi berlebih lemak karena kita makan tidak sesuai dengan waktunya. Nah, yang kedua ada pilih makanan yang dipanggang atau direbus, bukan digoreng ya teman-teman. Contohnya gorengan itu adalah salah satu makanan yang kurang sehat ya. Nah, kurangi fast food, makan sesekali boleh, tetapi jaga porsinya. Contohnya seperti mie instan ya. Kita boleh memakan mie instan, tetapi kita harus menjaga porsinya. Minimal 2 minggu sekali kita memakan makanan fast food. Nah, lalu hindari soft drink. Nah, minuman ini tidak mengganggu vitamin, mineral, protein atau serat, tetapi dia tidak mengandung vitamin dan protein ya teman-teman. Nah, terus lalu ada mengemil dengan sehat, yaitu cemilan sehat itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran tentunya, dan yaitu makanan dengan nutrisi yang cukup dan seimbang. Lalu di sini next. Oke. Nah, jadi pola hidup sehat adalah salah satu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan, olahraga, pola hidup atau cara hidup yang sehat dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam segala aspek kehidupan. Pola hidup sehat harus diterapkan oleh para remaja kayak teman-teman ini agar di masa depan tidak divonis menderita penyakit yang sulit. Nah, yang sulit disembuhkan, menerapkan pola hidup sehat dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi, teman-teman harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dan olahraga yang teratur. Nah, kenapa sih kita harus menjaga pola hidup sehat kita? Nah, jika nanti teman-teman kelebihan makan, menjadi badannya tidak ideal, nanti itu akan menyebabkan teman-teman mendapatkan komentar yang tidak baik atau seperti bullying ya teman-teman. Nah, khawatirnya teman-teman mendapatkan bullying dari teman-teman sekelasnya. Makanya diri kita sendiri itu harus menjaga pola hidup sehat kita teman-teman. Nah, cukup sekian dari Ibu. Nanti Ibu baik, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Jika teman-teman ingin bertanya atau ingin menanggapi, teman-teman boleh menanggapi video tersebut, nanti akan dikumpulkan. Oke, baik teman-teman, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.